Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teko Parasbi Gifari dengan NIM 2457304142. Di sini saya akan menunjukkan pada teman-teman sekalian apa saja perubahan-perubahan yang saya sudah lakukan pada proyek kelas saya kali ini ya. Baik, di sini sebelum saya menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana struktur program saya akan mendemokan dulu ya bagaimana web saya kali ini ya. Sini. Nah, di sini saya telah menambahkan ada yang namanya middleware dan juga ada multiple uploads di kategori pengaduan. Nah, apa sih multiple uploads itu? Jadi multiple uploads itu ketika kita ingin menambah file atau menambah foto untuk media, kita bisa menguploadnya dari sini ya. Di sini kita ke view indexnya. Ini adalah view index dari kategori pengaduan. Di sini saya telah menyediakan tombol baru yaitu detail. Dan di detail ini kita bisa memilih file ya teman-teman. Di sini kita mungkin pilih file. Di sini kita bisa mengupload file atau mengupload foto. Di sini mungkin saya akan mengupload foto ya. Mungkin ini saya contohkan dulu. Ini sudah ada as is, kita upload file. Maka dia akan langsung pergi ke sini nih, tipe file image JPG yang kita bisa mendownloadnya ya. Di sini kita bisa mendownload dan kita bisa menghapus file yang sudah kita kirimkan tadi. Gini, nah sudah di download ya. Jadi begitu ya. Dan saya telah menambahkan juga untuk di tabel pengaduan di sini. Di sini saya telah menambahkan juga multiple uploads di pengaduan. Nah, kita ke aksi, kita ke detail. Nah, untuk tabel pengaduan begini ya tampilannya. Kita juga bisa menambahkan file, berupa foto ataupun file yang lain. Di sini saya akan contohkan dulu mungkin file, open. Nah, dia langsung kelihatan ya di sini filenya. Teman-teman bisa lihat filenya ada di sini, bisa kelihatan di bawah. Sedangkan di kategori pengaduan tadi tidak bisa. Kita bisa upload file. Nah, sudah diupload tuh. Lokasi 4250 proses gitu. Sudah diupload ya. Saya tidak tahu ini kenapa tidak mau untuk muncul di file terlampir. Saya juga tidak tahu. Dan selanjutnya saya telah menambahkan middleware. Nah, apa sih itu middleware? Di sini saya telah menambahkan user. Saya telah menambahkan beberapa user yang mana itu adalah sebentar. Nah, di sini saya menambahkan beberapa role, yaitu bisa admin, staff, kades. Yang dimana jika kita pilih kita pilih role admin, maka admin hanya bisa membuka semua yang ada di sini kecuali user. Begitu juga dengan staff. Kecuali dengan kades. Kades dia bisa membuka semua yang ada di sini, termasuk user dia juga bisa buka filenya begitu. Di sini kita bisa lihat untuk file indeksnya. Buka file indeksnya. Nah, di sini ada admin, ada staff, dan ada Gmail, dan ada kades. Ada admin, staff, dan ada kades ya. Bisa edit, admin, staff, kades begitu. Nah, saya akan contohkan dulu bagaimana. Kita logout dulu. Kita akan login mungkin sebagai admin. Kita login sebagai admin gmail.com. Passwordnya kita masukkan password. Bentar. Nah, maka dia langsung login sebagai admin. Nah, tahu ya di mana, di sini. Langsung jadi namanya langsung jadi admin dia. Di kanan atas ini ya. Ketika kita bisa buka admin ini, bisa buka semuanya ke pengaduan data warga, jadi bisa buka. Tapi dia tidak bisa buka user. Ketika dia buka user, dia langsung forbidden 403 karena dia tidak bisa membuka ini. Begitu juga dengan kades ya, kades staff ya. Kita logout dulu. Saya akan contohkan lagi. Kita buka staff. Kita masuk sebagai staff.
Kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk sebagai staff nih. Kalau sebagai staff, dia bisa membuka semuanya kecuali user. Dia ada pengaduan, dia bisa membuka pengaduan, dia bisa buka data warga, tapi dia tidak bisa membuka user. Nah, forbidden ya. Ketika kita login sebagai Kades, maka dia bisa membuka semuanya. Sini saya akan login sebagai Kades. Masukkan passwordnya. Nah, di Kades ini sudah login sebagai Kades ya, dia bisa membuka semuanya. Kategori pengaduan bisa, data warga bisa, kecuali user. User bisa, sorry. User dia bisa membuka ya, begitu. Jadi itu untuk tampilan dari halaman web saya yang demo dari update project saya di halaman demo ini. Selanjutnya saya mungkin akan menunjukkan untuk bagaimana struktur program di VS Code ya, dan bagaimana cara membuat ini semua ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan struktur programnya kepada teman-teman sekalian ya. Di sini saya buka dulu untuk VS Code-nya. Saya buka. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa saja yang dirubah di sini ya. Yang pertama itu saya menambahkan yaitu yang namanya middleware ya. Sini check is login. Ini adalah seperti function gitu ya untuk bisa check is login. Di sini dia akan ngecek dulu out with error. Silakan login terlebih dahulu. Ketika kita langsung ke dashboard, dia tidak akan bisa karena kita harus login terlebih dahulu. Begitu juga di sini ada untuk function role-nya juga di middleware di check role. Nah, out user role. So dengan role dia akan melihat dulu role-nya apa. Setelah dia melihat role-nya apa, dia akan next request. Nah, gitu. Nah, jikalau tidak mengisi role atau bagaimana kan, dia akan langsung 403 tadi page not found gitu katanya. Dan untuk di tabel models saya telah menambahkan di user itu, nah saya menambahkan hanya ini saja nih, role. Saya hanya menambahkan role di available supaya dia bisa mengambil function role-nya tadi ya. Dan juga untuk di di layouts saya telah mengubah ini ya di header. Nah, ini untuk yang tadi paling di atas, yaitu ketika kita masuk sebagai admin dia akan tertera di atasnya itu seperti admin atau staff atau kades begitu. Dia ada di sini out user terus name, dan kita harus atur juga untuk di out-nya. Out yaitu ini out login user, login hasil dia akan menampilkan usernya apa gitu. Nah, dia admin, staff atau kades begitu. Dan untuk selanjutnya mungkin tabel pengaduan ya, kategori pengaduan dan juga pengaduan. Di sini saya menambahkan function detail tadi ya. Saya menambahkan tombol detail untuk detail untuk dia menampilkan multiple uploads-nya. Dia akan ke show, dan sini ini adalah tampilan untuk show-nya. Ini view untuk show-nya. Begitu. Ini untuk view show-nya. Dan juga di pengaduan juga seperti itu ya. Dia menambahkan tombol detail. Nah, ini tombol detail, dan dia akan menampilkan view show-nya. Nah, ini untuk view show-nya ya. Dan untuk setelah itu saya menambahkan juga beberapa ada routes baru ya untuk middleware-nya. Nah, ini user admin root resort user control.
Ketika telah kita menuliskan ini, maka dia tidak bisa di sini artinya adalah admin itu tidak bisa mengakses user. Begitu juga dengan ya, admin tidak bisa user controller begitu. Terus selanjutnya saya telah menambahkan untuk migration ya. Saya ada migration baru yang bernama media. Nah, ini untuk menampung multiple uploads tadi. Yang saya tunjukkan tadi ada file multiple uploads yang bisa menampung file. Nah, ini untuk menampungnya gitu. Saya tambahkan media dan juga modul saya sudah menambahkan juga yang namanya media juga seperti itu. Di kategori controller, kategori pengaduan dan juga pengaduan itu saya juga ada ubah untuk mengambil mengambil multiple uploads-nya begitu, mengambil data dari media begitu. Ini where ref ID kategori pengaduan kategori ID begitu. Dan juga di pengaduan di function show-nya ya. Nah, ini function show-nya dia menambahkan add-one show. Nah, jadi seperti itu ya, sama seperti kategori. Dan juga saya membuat media controller untuk bisa yang tadi nih multiple uploads. Dia ada function store. Function store yang saya tambahkan segini. Ini saya ikuti sesuai dengan modul yang diberikan oleh dosen saya ya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa mengikutinya saja ya, gitu. Untuk auth controller ya mungkin segitu saja ya untuk penjelasan struktur program saya. Tidak banyak sih sebenarnya, hanya beberapa saja yang diubah untuk bisa middleware, untuk bisa multiple uploads, jadi seperti itu. Baik, mungkin segitu saja video saya kali ini ya untuk update perkembangan project saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.